Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3, mata kuliah MMIK 1 dengan dosen pembimbing Ibu Linda Hadayuni, SKM MSI. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, Niken Wulandari, Olivia Jessica Ramadhani, Putri Safana Azahra, Raffi Gusri Wahyu, Resi Cahyani, Risa Anpelda, Rozi Ramadian, Shania Anindya Putri, Syakira Herlina, dan Tessa Yulianuza. Baiklah, kali ini kita akan melakukan analisa kuantitatif pada dokumen rekam medis. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu analisa kuantitatif? Analisa kuantitatif adalah telaah review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Nah, analisa kuantitatif ini dilakukan oleh tenaga rekam medis yang tahu tentang yang pertama jenis formulir yang digunakan, yang kedua jenis formulir yang harus ada, yang ketiga orang yang berhak mengisi rekam medis, yang keempat orang yang harus melegalisasi tulisan. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu tujuan dari analisa kuantitatif? Ya, tujuan dari analisa kuantitatif yaitu menentukan sekiranya ada kekurangan agar dapat dikoreksi dengan segera pada saat pasien dirawat dan item kekurangan belum terlupakan untuk menjamin efektivitas kegunaan isi rekam medis di kemudian hari. Nah, apa yang diharapkan dari analisa kuantitatif? Yang pertama, identifikasi kekurangan-kekurangan pencatatan yang harus dilengkapi oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan segera. Yang kedua, kelengkapan rekam medis sesuai dengan peraturan yang ditetapkan jangka waktunya, perizinan, akreditasi keperluan, sertifikat lainnya. Kemudian, mengetahui hal-hal yang berpotensi untuk membayar ganti rugi. Nah, untuk melakukan analisa kuantitatif itu sendiri, ada 4 komponen dasar meliputi suatu review rekam medis. Yang pertama, memeriksa identifikasi pasien pada setiap lembaran rekam medis. Yang kedua, adanya semua laporan yang penting. Yang ketiga, adanya autentikasi penulis. Dan yang keempat, terciptanya pelaksanaan rekaman atau pencatatan yang baik. Baiklah, saya Shania Anindya Putri akan menjelaskan komponen pertama dari analisa kuantitatif. Komponen pertama dari analisa kuantitatif adalah review identifikasi pasien. Review identifikasi pasien minimal setiap berkas mempunyai nama dan nomor rekam medis. Bila ada lembaran yang tanpa identitas, harus direview kembali untuk menentukan milik siapa lembaran tersebut. Dalam hal ini, secara konkuren analisis lebih baik karena lebih cepat mengetahui identitasnya daripada retrospektif analisis. Baiklah, saya Olivia Jessica Ramadhani. Pada kali ini, saya akan melakukan analisa kuantitatif terhadap suatu dokumen rekam medis. Yang pertama ada review identifikasi pasien. Pada review identifikasi ini terdapat ringkasan masuk dan keluar, asuhan catatan keperawatan, serta inform consent. Berarti, review identifikasi pasien pada dokumen rekam medis ini sudah lengkap. Komponen kedua yaitu adanya semua laporan penting. Maksud dari laporan penting di sini yaitu seperti laporan riwayat penyakit pasien, catatan perkembangan, pemeriksaan fisik, laporan anestesi, laporan operasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu review pelaporan yang penting. Pada review yang kedua ini masih terdapat bagian yang belum lengkap, yaitu dokumen rekam medis di diagnosa sementara, diagnosa utama, keadaan keluar, jenis operasi, laporan operasi, serta laporan anestesi. Bagian yang sudah lengkap yaitu tanggal masuk, tanggal keluar, serta info consent. Tetapi ringkasan masuk dan keluar ada, asuhan keperawatan ada, serta info consent ada. Baiklah, saya Raffi Gusri Wahyu. Komponen selanjutnya yaitu review autentifikasi. Review autentifikasi dapat berupa tanda tangan, cap atau stempel, dan inisial yang dapat diidentifikasi dalam rekam medis. Kemudian, harus ada titel atau gelar profesional dokter maupun perawat. Formulir rekam medis tidak boleh ditandatangani oleh orang lain selain dokter atau perawat yang bersangkutan.
kecuali bila ditulis oleh dokter jaga maupun mahasiswa. Harus ada tanda tangan si penulis dan ditulis telah direview oleh atau diperiksa oleh. Selanjutnya, untuk review yang ketiga yaitu review autentikasi. Pada review autentikasi ini juga perlu diperhatikan tanda tangan, titel atau gelar dokter dan perawat ataupun inisial yang dapat diidentifikasi. Di dokumen rekam medis ini tidak ada tanda tangan, titel, atau gelar dokter. Maka hal tersebut harus dilengkapi dan ditulis dengan telah diperiksa oleh. Misalnya, dokumen rekam medis itu diperiksa oleh seorang perawat, maka di bagian yang telah diperiksa akan ditulis telah diperiksa oleh dan sebutkan nama perawat yang telah memeriksa. Saya Rozi Ramadian akan melanjutkan penjelasan. Yang keempat itu review pencatatan, yaitu memeriksa pencatatan yang tidak lengkap dan yang tidak dapat dibaca. Hal ini dapat dilengkapi dan diperjelas. Kemudian memeriksa baris per baris dan bila ada barisan yang kosong agar digaris agar tidak diisi belakangan. Selanjutnya itu singkatan tidak diperbolehkan. Kemudian bila ada salah pencatatan, maka bagian yang salah digaris dan catatan tersebut masih terbaca. Kemudian diberikan keterangan di sampingnya bahwa catatan tersebut salah atau salah menulis rekam medis pasien lain. Yang terakhir yaitu review pencatatan. Karena dokumen rekam medis yang kita analisa kali ini merupakan dokumen rekam medis yang kosong atau dokumen rekam medis yang belum diisi, maka kita tidak dapat melakukan review terhadap pencatatannya. Tetapi, untuk mengisi dokumen rekam medis, baiknya kita lebih berhati-hati agar tidak adanya kesalahan. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.